Ya, pada pagi hari ini kami dari Wirausahawan Muda yang ada di UNIP, khususnya di pendidikan IPA, dari kelompok 3, kami ingin mengobservasi salah satu tempat makan modern yang menurut kami itu sangat trendy sekali ya, dan rasanya itu sangat enak dibagi lidah-lidah para mahasiswa. Dan di warung Faska ini banyak sekali mahasiswa yang istirahat dan makan di warung Faska ini. Nah, mau tahu seperti apa ceritanya selanjutnya untuk keadaannya seperti apa? Nanti kita lihat di berikut ini. Oke, sebelumnya Mbak, namanya siapa ya Mbak? Mbak Manda ya. Itu mulai merintis usaha ini dari kapan? Tahun 2017 3 tahun enggak? 16 bulan 2. Oh, 2016 bulan 2 ya. Oke, bulan 2. Kemudian Mbak, untuk kenapa Mbak tuh memilih usaha geprek di sini ya? Memilih usaha apa ya? Jual geprek, jual itu kenapa? Awal mulanya tuh berawal dari cuma pengen jualan nasi uduk gitu kan. Nasi uduk pakai ayam. Terus lihat-lihat banyak orang tuh pakai tepung kayak gitu kan. Jadi daripada cuma nasi uduk ayam, tak coba juga sama geprek gitu. Jadi inovasi ya. Ya, awalnya cuma nasi uduk sama geprek. Dan sekarang udah ditambahin kan ada nasi uduk. Di sini menunya selain nasi uduk sama geprek ada lagi inovasi menu yang lain. Iya. Itu kira-kira apa Mbak? Itu kira-kira menunya apa yang satu? Ayam bakar ya. ayam, terus ayam penyet, ikan bakar, Banyak ya ternyata ya Mbak ya. Lele Lele bakar, lele goreng. Itu harganya terjangkau ya sama mahasiswa ya? 10.000 semuanya dan gratis TS di sini ya Mbak Iya. ya? Oke. Nah, itu ST itu sebagai pemancing. oh pemancing biar mahasiswa di sini ya kan, mahasiswa kan Biasanya suka-suka yang gratis ya, ya. biasanya mahasiswa itu kan nyarinya yang banyak, yang murah, yang enak, kenyang gratisan. pastinya ya. Oke. Nah, sebelumnya Mbak untuk memulai usaha ini kira-kira modal awalnya berapa nih Mbak? Dikit loh Dek, dulu Mbak cuma masak kira-kira cuman 10 potong ayam. Modal awal. Iya, 10 potong potong ayam itu berarti nggak nyampe ya sekitar sekilo ya. Kalau misalnya nggak maksudnya keseluruhannya semuanya kira-kira Ya, berapa juta Mbak? Nggak nyampe berjuta. Jadi berapa Mbak? Kalau untuk modal bahan yang buat dimakan kayak gitu kan, itu paling cuma ya 300-400 ribu. 300-400 Iya. Kemudian untuk sewa tempat ini Mbak? Nggak nyewa. Oh nggak nyewa. Nggak. Jadi ini tempat ini punya mertua Mbak. Oh punya. Nah, kira-kira karyawan berapa Mbak? Karyawan sekarang 2, bertiga sama Mbak dan suami ikut nolong. 3 jadi 3 ya? Berempat Berempat sama suami. Berempat. Tapi kan kalau karyawan yang bantunya kan yang digaji itu kan 2 berarti. Berarti 2 berarti ya. Iya. Itu tuh kira-kira untuk warung di sini itu buka jam berapa sampai jam berapa Mbak? Kalau di sini Mbak udah subuh. Udah subuh? Ya. Udah subuh sampai jam 4. Mulai masak. Sampai jam? Kalau masaknya jam 3 subuh, setengah 3. Jam sampai 4 sore. Iya. Enggak sampai malam ya Mbak ya? Enggak, karena ini ruko punya mertua Iya. dan suami Mbak 2 beradik dan istri adiknya suami itu menganggur, jadi dia jualan malam karena warung karena posisinya dulu warung ini malam kosong karena Mbak nggak sampai malam, cuma berbatasin sampai jam 4, nggak habis Mbak harus nutup jam 4. Jadi karena kosong dia nggak ada kerjaan, jadi dia ngajak Jualan apa itu? sama, menunya sama, cuma bedanya kalau Mbak pagi ada nasi uduk, dia malam nasi goreng, dan yang lainnya sama. Itu tadi omsetnya berapa tadi Mbak? Omsetnya. Ya. Per bulannya omset. Berapa? Berarti 6 Enggak, 6 juta. 6 juta ya. Itu juga nggak tentu kan? Bersihnya sekitar 4 Nah, 10 juga lumayan lah ya, karena mahasiswa kan juga banyak sering kesini ya, Iya. jam-jam sekitar makan-makan siang, gitu kan. Mereka rame tuh sekitar jam 10
itu lagi repot-repotnya ya. Iya. Sedangkan karyawan cuman dua. Kalau dulu 3, tapi satunya udah berhenti. Nah Mbak, untuk proses penjualannya nih, marketingnya ini kayak gimana? Sistemnya Sistem penjualannya atau Nggak, ada nggak, online-nya nggak enggak ada. atau itu? cuma kita nunggu di sini sendiri datang gitu kayak Dari ya Tapi menerima pesanan juga ya Mbak? ya misalnya ada acara kita nunggu dari WA gitu. Jadi kalau buat apa catering bisa ya? Catering bisa misalnya ada acara misalnya kayak makrab gitu ya, anak-anak biasanya mesen berapa porsi, tapi biasanya tuh sehari atau 2 hari sebelum mereka mau udah dikasih tahu, udah konfirmasi. Untuk sebulannya kira-kira yang pesan catering banyak Mbak? Nah, paling sebulan tuh paling banyak 4 sampai 5 orang lah. 4 sampai 5 kali Iya, catering kayak gitu ya. Nggak tiap minggu, nggak tiap hari. Tapi lumayan lah ada. Oke, pernah mengalami kerugian sebelumnya Mbak? Pernah. Nah, boleh diceritakan Mbak gimana? Itu waktu mengalaminya? itu hujan dari jam 8 pagi sampai sore jam 3. Jadi modal mbak dulu tuh jual beli sekitar 1 juta lebih sehari kan. Penjualan cuma dapat 500.000. Jadi boro-boro untung malah rugi sekitar 700-an kan. Untuk buat gaji karyawan aja nggak bisa, apalagi untuk modal lagi gitu. Mau seharian hujan seharian. Iya. Nasi itu sekremos tuh dibuang aja. Soalnya nasi uduk kan nggak bisa untuk besok. Iya, dia Mau tak mau harus habis hari itu. dia lumayan dulu ya. Terus untuk Iya. Ini bawanya bawa. kalau bawa pegawai pasti kan kita bawain. Cuman kalau udah bayar mana uangnya? Tapi tak pasti ada, emang di sini ada. Tiap hari tuh ngambil nasi bekas buat ayam. Makanan ternak gitu. Daripada mau bazir buat ayam. Tiap hari mereka ini bapak itu ngambil nasi. Jadi tiap hari kita kumpulin nasi yang nggak habis, sore dia ambil. itu bangkit lagi dari keterpurukan itu kayak gimana Mbak? Bisa dibilang keterpurukan ya Mbak ya? Iya, Ya. keterpurukan. Bangkit lagi itu gimana Mbak? Pakai ibarat kata untung yang sebelumnya kita pakai. Untungnya sebelumnya ini pakai ya? Iya. Oke Mbak, kira-kira kalau selama ini udah buka cabang sebelumnya? Belum Baru ada di sini? rencana buka Oh belum ada rencana juga. buka cabang. Nggak tahu di mana, belum ada rencana. Siapa yang ngelolanya belum tahu. Soalnya buka satu aja udah repot apalagi nugget. Oke, kira-kira Mbak kiat-kiat suksesnya, misalnya ya, setidaknya bisa sampai berdirinya warung seperti ini bisa dibilang sukses ya Mbak ya. Kadang ada yang sampai omsetnya 6 juta per bulan misalnya kan. Nah kira-kira kiat suksesnya apa Mbak? Plus pesan Mbak buat kami nih sebagai calon wirausahaan amin insya Allah. Itu apa Mbak kira-kira? Kiatnya kalau misalnya berdagang jangan pantang menyerah. Jangan Iya. sabar. Misalnya ada pembeli yang gimana gitu ya, nggak cerewet, ya biarin aja. Anggap aja pembeli itu adalah raja. Kata pepatah kan, pembeli adalah raja. Jadi ingat di situ. Udah tuh misalnya ada sama-sama pedagang, biar kata saingan lah, tapi mbak nggak pernah nganggap pedagang di sekitar mbak itu saingan. So apa rezeki itu nggak sama, nggak akan bakal Iya. bertukar gitu ya. Ini rezeki kita ya rezeki kita ya kita, rezeki orang ya orang. Seandainya orang berjualan sama kayak kita, ini apa ya udah senyumin aja. Ini lagian nanti nggak akan nggak akan berkurang apa yang kita jual, malah melebihi apa yang kita jual kemarin. Soalnya mbak ngalamin sendiri soalnya begitu. Pengalaman. Iya. Jadi kali ini saya akan menanyai salah satu pelanggan yang ada di sini yang pada saat ini sedang membeli makanan yang ada di sini. Sebelum kita memulai diskusi, kita perkenalan terlebih dahulu. Maaf, namanya siapa Bang? Oh, Rizky. Terus, kenapa alasannya kenapa beli makanan di sini?
Pastinya karena enak, Wak. Enak, murah, banyak. Iya iya iya. Abang pada kesempatan kali ini beli makanan apa? Geprek atau Hah? Oh ayam penyet. Ya, ayam penyet. Oke baik, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita udah selesai observasi bersama mbaknya. Terima kasih kepada mbaknya yang udah sharing-sharing. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye. Bye. Kelompok 3 Siap.